Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang kemenangan Ayub. Dan ini bagian yang terakhir dari kemenangan Ayub yang akan saya sampaikan. Kita telah belajar tentang Ayub, ada dua bagian. Yang pertama adalah kemenangan, yang kedua adalah dampak dari kemenangan. Kita tahu bahwa siapa Ayub? Ayub adalah orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, saleh, dan menjauhi kejahatan. Ini membuktikan bahwa Ayub dalam posisi di pihak Tuhan, sehingga ada benteng yang melindunginya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat ketika pagar itu diangkat, orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu tetap posisinya ada di pihak Tuhan. Sampai satu firman Tuhan dikatakan bahwa siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata problema yang dialami Ayub tidak membuat Ayub ini mengalami pisah dengan Tuhan. Bahkan dia mengalami yang disebut peningkatan. Bahkan dikatakan dulu dia mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Tetapi setelah masalah datang, bahkan dia berkata, mataku sendiri telah melihat Tuhan. Membuktikan bahwa problema tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Itulah yang disebut kemenangan Ayub. Sisi kemenangan Ayub, di mana dia bisa dalam masalah kesulitan, dia bisa di pihak Tuhan. Bahkan dia juga bisa sejajar atau mengampuni sesamanya, mendoakan supaya diberkati. Bagian yang kedua, yang pertama kemenangan, yang kedua adalah dampak dari kemenangan. Dan kemarin saya sampaikan kepada saudara apa yang terjadi, bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub bahkan 2 kali lipat. Secara kuantitas dipulihkan 2 kali lipat, 2 bagian. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kita tahu Tuhan bukan sekedar memulihkan akan kuantitas saja, tapi Tuhan memulihkan kualitas. Dan itu yang saya sampaikan pada akhir daripada kisah Ayub, bahwa Tuhan bukan sekedar memulihkan jumlahnya 2 kali lipat, tapi kualitasnya Tuhan juga pulihkan. Dalam Ayub 42 ayat yang ke-15 dikatakan, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Bukan sekedar kuantitas jumlah yang banyak, tetapi bahkan kualitas, bahwa anak-anak Ayub cantik. Tidak ada orang yang seperti itu. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan, bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas itu pun dipulihkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau pada situasi hari ini, kondisi saat ini, saudara ini bisa tinggal bersama dengan Tuhan, bisa rukun bersama dengan keluarga. Setelah ini terjadi, saudara tetap di pihak Tuhan, maka akan ada pemulihan 2 kali lipat. Bahkan bukan sekedar kuantitas yang saudara miliki, tapi kualitas juga Tuhan sediakan. Sesuatu yang luar biasa. Dikatakan saudaraku kasih Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tidak perlu diminta. Itu otomatis. Ketika kita mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan.
Ayub tidak pernah berdoa untuk pemulihan 2 kali lipat, untuk kualitas yang baik tentang anak-anaknya, tapi itu dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita mencari keadaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Yakinilah, tetaplah di pihak Tuhan, jaga lidah bibir kita tanpa mengeluh, maka tiba saatnya 2 kali lipat dan kualitas yang Tuhan berikan itu sangat mengherankan. Tuhan memberkati. Haleluya.